pagi hari ini kita boleh datang kembali untuk memuji Tuhan kita. Mari semua sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita tundukkan kepala, kita tutup kedua mata kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan, atas pagi yang indah yang Kau berikan pada hari ini. Kami masih bisa Kau berikan kesempatan untuk memuji, muliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai ibadah kami. Kau sucikan dari awal hingga akhir sehingga semua berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, haleluya. Saya dan jemaat untuk kita bangkit berdiri. Mari kita puji nama Tuhan karena kita selalu bersyukur kepada-Nya dan bawa pujian bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Amin. Dia yang perkasa, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku. Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Katakan, agunglah kebangkitan-Mu, mukjizat telah terjadi. Junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Mari kita katakan, bersyukurlah kepada Tuhan dan bawalah pujian baginya. Amin. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja. Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan
Puja muliakan nama Tuhan. Haleluya. Karena di dalam Tuhan kita temukan sukacita. Amin. Amin. Haleluya. Dunia tidak sanggup berikan, tapi kita tahu bahwa Tuhan sanggup berikan sukacita untuk kita. Amin. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan segala bebanku. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalammu. Kita katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita katakan dari awal lagi, dalammu ku temukan sukacita. Kita tahu bahwa Tuhan selalu mendampingi setiap langkah kita. Amin. Amin. Kita katakan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Janjimu yang telah menuliskan, janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Amin. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita katakan bersama. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Kita percaya Tuhan memberikan kita sukacita. Amin. Amin. Dalam Tuhan selalu ada sukacita, pengharapan dan kehidupan. Amin. Haleluya. Mari semua saat ini kita benar siapkan hati kita. Kita mau berkata, Tuhan, kami tidak pernah menyesal Tuhan ketika kami memilih Engkau untuk menjadi juru selamat kami, Tuhan. Kami tidak pernah menyesal Tuhan kalau Engkau memilih kami ya Bapa untuk menjadi alat-Mu dalam dunia ini, Tuhan. Kami tidak pernah menyesal Tuhan kalau kami boleh melayani Engkau, Tuhan. Kami percaya Yesus ya Bapa, apapun yang kami kerjakan di dalam Engkau, Tuhan, Engkau ada menyertai Tuhan, dan Engkau pasti akan memberikan kepada setiap kami mahkota kehidupan. Terima kasih Yesus. Mengiring Yesus
sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Mari kita renungkan kembali pujian ini, kita bawa dalam doa kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring-Mu Tuhan, mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Amin. Mengasihi-Mu, mengiring-Mu. Amin. Inilah setiap ucapan doa kami kepada Engkau Tuhan. Bila melalui pujian ini Tuhan, inilah pergumulan hati kami Tuhan. Ini kerinduan kami kepadamu Yesus Tuhan. Sampai ku dapat mahkota melayani-Mu Tuhan, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh,
setiap menit, bahkan setiap detik Tuhan. Kami perlu Engkau menuntun setiap jalan-jalan kami setiap harinya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap jam, menit, detik pun Tuhan Kau ada selalu bersama dengan kami Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati setiap jam Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang Juru Selamat, berkati. Ku datang Tuhan, ku datang Juru Selamat, berkati. Kami datang kepadamu Tuhan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Haleluya. Benar Tuhan, setiap jam kami perlu Engkau menyertai setiap kami Tuhan. Ini setiap pujian kami Tuhan, ini penyembahan kami, ini doa-doa kami Tuhan. Melalui setiap mazmur, pujian yang kami sampaikan Tuhan, biarlah ini menjadi setiap kerinduan hati anak-anak-Mu dimanapun berada Tuhan. Kami rindu Tuhan Yesus ya Bapa, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, setiap jam Tuhan, Engkau ada selalu berserta dalam keluarga kami Tuhan. Kami saat ini Tuhan menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu ya Bapa. Kami siap untuk menerima sabda-Mu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami siap untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Yesus ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat karena ada Yesus ada bersama kita. Amin Bapak Ibu. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa, selalu menjaga kami, berikan kami kekuatan, berikan kami sehat. Engkau selalu ada bersama kami, sehingga kami hari ini kami bisa ikut live streaming. Semua kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus begitu baik. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu. Berikan kami kesabaran, berikan kami bisa mengerti apa maksud-Mu, firman-Mu pada pagi ini. Berikan kami pengetahuan supaya kami simak firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan firman pada pagi ini adalah serahkan hidupmu pada Tuhan. Nah, saya ambil Mazmur 37 ayat 5.
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Jadi pengertian berserah itu berserah adalah suatu tindakan yang menyerahkan secara total segala kehidupan kita kepada Tuhan. Dan berserah tidaklah sama dengan menyerah atau pasrah. Sangat berbeda. Dan banyak yang keliru mempersepsikan arti berserah. Sebagai pengikut Kristus, status kita ada anak Tuhan yang disebut pula sebagai orang percaya, yaitu percaya kepada Kristus. Kepercayaan ini bukan hanya sekedar percaya, melainkan penyerahan penuh kepada Tuhan, mempercayakan seluruh hidup kita kepadanya. Berserah itu memiliki arti kita menyerahkan hidup kepada Tuhan segala keadaan, baik suka ataupun duka. Saat berada dalam masalah, penderitaan, sakit, kesulitan, sedang diberkati atau sehari lepas hari, bukan pada saat-saat tertentu saja. Inilah disebut dengan tindakan iman, di mana kita mempercayakan hidup kita, mempersiapkan Tuhan berkarya dalam hidup kita. Bukan iman yang setengah-setengah, bukan iman yang musiman, melainkan iman yang utuh dan seluruh. Sedangkan pasrah adalah kata kerja pasif, bermakna menyerahkan segalanya kepada Allah karena ia sudah tidak berdaya lagi, atau telah menyelah kalah, tidak dapat melawan lagi, mencerminkan keputusasaan. Pasrah itu menyerah pada keadaan, tidak melakukan apapun, membiarkan diri terombang-ambing oleh arus kehidupan. Pasrah kepada Tuhan berarti bersikap pasif menjadi malas. Jadi dalam keadaan kita seperti apapun, masalah boleh datang. Tapi jangan jadikan diri kita sebagai orang yang pasrah. Jangan menyerah kepada masalah, tetapi hendaklah kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan tidak berarti pasrah, karena Tuhan tidak suka orang yang pasrah. Mengapa perlu memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan? Supaya hidup kita sesuai dengan kehendak dan rencana Allah. Ini tidak mudah, karena sebagai manusia kita cenderung mengandalkan kekuatan, kepintaran diri sendiri dibanding tunduk kepada Tuhan, tunduk kepada kehendak Tuhan. Namun, untuk berkenan kepada Tuhan, tidak ada jalan lain selain harus mau dibentuk seperti tanah liar. Apakah tanah liar memberontak ketika dibentuk dan diproses? Tanah liar hanya bisa berserah, percaya penuh kepada si penjunan. Milikilah penyerahan penuh kepada Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Tak ada rancangannya yang gagal dan keliru. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus, berserah kepada Tuhan adalah kunci bersukacita. Banyak orang Kristen tak bisa lagi bersukacita ketika sedang terhimpit beban masalah yang berat. Mereka dikalahkan oleh keadaan dan situasi. Sebagai orang percaya, seharusnya ini tak boleh terjadi. Bahkan Mahatma Gandhi berkata, tak ada yang menguras tubuh seperti kekhawatiran. Orang yang memiliki iman pada Tuhan harus malu untuk khawatir tentang apapun. Seperti Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan.
maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Seburuk apapun keadaan, asal kita memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan, kita akan mampu tetap bersukacita. Karena ketika kita memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan, kita berpotensi memperoleh kekuatan adik kudrati sehingga dapat berkata siapa? Ya, berkata seperti apa yang Paulus katakan. Nah, kita bisa lihat, baca Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berserah kepada Tuhan bukan berarti bersikap pasif atau menjadi malas. Berserah berarti membawa segala pergumulan yang kita khawatirkan kepada Tuhan dengan penuh penyerahan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Jika kita sudah menyerahkan segala pergumulan kepada Tuhan dalam doa, kita pun harus meyakini bahwa Tuhan akan menjawab doa. Ada unsur iman yang bekerja. Sebab iman yang tidak disertai dengan perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Permohonan memiliki arti memohon belas kasihan kepada Tuhan yang biasanya disertai dengan sikap merendahkan diri, meratap, mengerang, serta berpuasa untuk menarik simpati Tuhan. Nah, kita bisa baca 2 Tawari pasal 7 ayat 14. Dan umatku, atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Berserah kepada Tuhan berarti kita mempercaya Tuhan sebagai pribadi yang maha sanggup, yang kuasanya jauh lebih besar daripada masalah kita miliki. Nah, saya kasih contoh. Seperti Daud, tidak mengandalkan kekuatan dan kekuasaannya sebagai raja ketika Daud menghadapi masalah. Namun Daud yakin hanya dengan berseru, menyerahkan hidupnya kepada Allah, pasti ia akan mendapatkan pertolongan. Pengorbanan harus kita taruh di dalam tangan Tuhan, sekalipun nyawa taruhannya. Karena kita tahu kemenangan tanpa peperangan tidak akan terjadi. Jadi Allah berkata, peperangan itu bukan milik kita. Namun Allah akan berperang menggantikan kita. Nah, kita bisa lihat Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ketika kita alami kesukaran di luar akal pikiran, ketahuilah bahwa engkau sedang dibawa oleh Tuhan untuk menyaksikan kebesarannya. Sebagai orang-orang yang percaya, tidak boleh khawatir dengan apapun melintangi perjalanan hidup kita. Nah, bagaimana kita bisa melihat Allah bertindak? Bagaimana kita bisa melihat Allah campur tangan untuk membela persoalan-persoalan yang kita alami? Nah, cara yang terbaik untuk melihat kuasa Allah bekerja dalam persoalan kita adalah menyalakan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. Jiwa dan raga harus kita serahkan pada Tuhan. Kekhawatiran itu dapat menyebabkan akibat buruk dalam hidup seseorang dan dapat menyebabkan kebungkukan. Nah, kita bisa lihat Amsal pasal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Perjalanan orang percaya adalah banyak persoalan yang akan dihadapi. Seakan kita tidak dapat lagi untuk berbuat apa-apa. Namun disitulah kita akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Orang yang dekat dengan Tuhan
bukan berarti tidak ada air mata atau pergumulan. Orang yang tekun bukan berarti tidak mengalami keadaan yang sukar. Namun semuanya itu hanya untuk memproses supaya kita menjadi dewasa. Oleh sebab itu biarlah kiranya kita belajar untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan ketakutan kita hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan pasti akan bertindak dan menolong. Firman Tuhan tidak berat. Bahkan mujizat pasti akan terjadi. Hanya seringkali kita membuat hal itu menjadi berat. Janji Tuhan bahwa Ia akan memberikan semua apa yang kita perlukan. Dalam hal ini ada benar yang pasti akan digenapi. Kuasa Tuhan tidak akan berubah. Persoalannya banyak orang percaya telah begitu lama mengiring Tuhan, tidak mengerti kapan mujizat itu terjadi dalam hidup mereka. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan mau bertindak untuk mengatasi setiap persoalan kita? Pertama, kita mau lihat Tuhan bertindak dalam persoalan kita. Pertama, Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Pertolongan Tuhan terjadi bukan karena kita begitu banyak pengetahuan firman yang kita miliki, tetapi cukup dengan percaya dan tidak perlu banyak pertimbangan. Tuhan juga sanggup melepaskan kita dari kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Abraham sebagai nenek moyang bangsa Israel diluputkan oleh Allah. Nah, kita bisa lihat Mazmur 22 ayat 5. Kepadamu nenek moyang kami percaya, mereka percaya, dan engkau meluputkan mereka. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan diluputkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam hidup ini, kita harus tahu bahwa ada berkat yang akan kita terima ketika kita tetap setia dalam mengiring Tuhan. Apabila kita mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan berjanji tidak akan mempermalukan. Kasih setianya selalu menyertai orang-orang yang percaya, meluputkannya dari kebinasaan. Tuhan mau agar kita memiliki penguasa diri untuk menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi. Nah, kedua, kita akan melihat Tuhan bertindak. Kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan. Mazmur 37 ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Arti berdiam diri ialah berdoa dan menyembah Tuhan. Mencangkup dua makna konotasi positif dan negatif. Jika berbicara konotasi negatif, berdiam diri adalah tidak berbuat jahat, atau jangan ada tindakan untuk berbuat jahat. Dengan kata lain, berdiam diri mengandung makna kita harus berhenti dari kemarahan dan emosi yang berlebihan. Apakah marah itu dilarang? Sehingga kita perlu menuliskan dengan kata jangan marah. Sebab Yesus pun pernah marah, dan ekspresi kemarahan yang ditunjukkannya pada saat itu boleh dikatakan merusak. Nah, Matius 21 12-17 mengatakan Yesus mencungkil balikan meja-meja pentukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Tetapi mengapa Yesus bisa melakukannya dan seolah-olah kita memperbolehkan? Yesus marah, tidak ada kebencian di dalam dirinya, justru ada kasih sayang. Sehingga jika Yesus merusak sesuatu, Yesus tidak akan melukai hati orang. Yesus mungkin kelihatan merusak, tetapi justru kemahakuasa Allah
Dalam kemarahan Yesus itu menghadirkan pertobatan di dalam hati manusia. Kemarahan itu dapat menimbulkan dosa bagi manusia. Dan mulut kita bisa saja kelihatan berhenti marah, tetapi belum tentu hati kita bisa menerima. Tuhan akan membuat hidup manusia berkemenangan dengan pengenapan janji-janjinya yang pasti. Jangan pernah ragu akan kemahakuasa Tuhan yang sanggup untuk menolong, melepaskan kita dari segala belenggu-belenggu persoalan. Bila saat ini kita sedang menderita sakit yang tak kunjung sembuh, janganlah putus asa. Bangkit, datanglah bersimpuh di hadapannya dengan penuh kerendah hati. Milikilah keyakinan yang teguh akan kuasanya, berserah kepadanya. Mohon belas kasihannya. Jangan pernah memaksakan kehendak kita. Biarlah kehendaknya saja terjadi di dalam hidup kita. Dia pasti memulihkan kita pada saatnya dengan caranya yang indah. Bagi orang Kristen yang percaya, berserah adalah sebuah bentuk ketaatan dalam menanti janji Allah. Jadi kita pertama, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepadanya, ia akan bertindak. Nah, itu kita harus serahkan hidup kita, baru kita bisa melihat Allah bertindak. Kedua, kita harus berdiam diri di hadapan Tuhan, baru bisa melihat tangan Allah turut bekerja. Nah, sekarang bagaimana cara berserah orang Kristen yang percaya? Pertama, fokus pada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Itu Amsal 3 ayat 5. Hidup hari ini banyak masalah, banyak tantangan, banyak hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan. Tapi orang percaya tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai fokus utama daripada melihat semua masalah yang terjadi. Kedua, tidak khawatir. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Kita semua memang memiliki ekspektasi yang besar tentang masa depan. Saat ini saya yakin kita sedang melukiskan dengan indah. Namun berapa banyak dari kita khawatir ketika keadaan terjadi sedikit saja melenceng dari rencana. Berserah yang paling besar adalah meninggalkan segala bentuk kekhawatiran dalam hidup. Masa depan sungguh ada. Pengharapan itu pasti ada. Ketika kita berserah kepada Tuhan, maka akan ada semangat besar untuk mewujudkannya. Dan ketika terjadi di luar kendali, maka kita tidak khawatir karena Tuhan senantiasa memelihara. Yang ketiga, biarkan Tuhan bekerja. Mazmur 37 ayat 5. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Percaya kepadanya dan ia akan bertindak. Ketika hal-hal tidak diinginkan datang, maka kita harus tetap taat dan diam dekat dengan Tuhan. Hidup dalam penantian, tetap percaya kepada Tuhan, kerjakan menjadi bagimu dengan tetap berserah. Biar Tuhan mengerjakan bagiannya. Berserah bukanlah pasrah, menyerah kepada keadaan. Tapi berserah adalah bentuk penyerahan diri secara total, siap diatur oleh Tuhan. Pada bagian terakhir ini, saya akan berbagi tentang makna mengikuti arus sungai. Intinya, biarlah Tuhan yang bekerja. Hidup ini seperti sedang berlayar di sebuah sungai yang deras. Kadang kita tidak perlu melawan arus kehidupan yang deras. Kita hanya perlu tetap berserah diri dengan menutup mata dan katakan, Tuhan, inilah hidupku, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Dalam berserah, kita tidak akan membiarkan hidup kita pasrah dan hanyut terbawa oleh gelombang. Kita hanya perlu tetap berdiri seimbang dengan perahu tersebut dan mengikuti sampai di mana kita akan berhenti. Itulah proses. Banyak berusaha melawan arus dengan upaya yang sangat keras, dan akhirnya malah sebaliknya, semakin sulit dan tenggelam oleh derasnya arus sungai, dan tidak sedikit yang lari. Biarkan hidup ini mengalir, namun jangan biarkan hidup terbawa arus. Tetap setia, tetap berpegang teguh, percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Jangan bimbang, marilah bersama-sama berserah, menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Teruslah berserah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan, mengakhiri renungan firman Tuhan pagi ini, saya memberi satu ilustrasi hidup berserah, tapi jangan mengatur Tuhan. Ada seorang anak kecil sedang bermain sendirian dengan mainannya. Sedang asik-asiknya bermain, tiba-tiba mainannya itu rusak. Dia mencoba untuk membetulkan sendiri, tapi rupanya usahanya itu dari tadi sia-sia saja. Maka dia mendatangi ayahnya untuk minta ayahnya itu yang membetulkannya. Tapi sambil memperhatikan ayahnya, dia terus memberikan instruksi kepada ayahnya. Ayah, coba lihat bagian sebelah kiri. Mungkin di situ ada kerusakannya. Ayahnya menurutinya, tapi ternyata belum betul juga mainannya. Maka dia memberi komentar lagi. Oh, begitu di situ ya. Mungkin sebelah kanan. Coba lihat lagi. Ayah. Kali ini ayah juga menurutinya. Tapi lagi-lagi mainannya itu belum betul. Nah, kalau begitu, coba yang bagian di depan. Anak itu ngomong lagi. Bagian depan. Kali aja masalahnya ada di situ. Kali ini ayahnya marah. Sudah, kalau kamu memang bisa, mengapa tidak kamu kerjakan sendiri saja? Jangan ganggu ayah lagi. Ayah banyak kerjaan lain. Tapi setelah anak itu mencoba beberapa saat untuk membetulkan sendiri, tapi masih belum berhasil. Maka akhirnya anak itu kembali kepada ayahnya sambil melengge. Tolonglah ayah, aku suka sekali mainan ini. Karena rusak begini, bagaimana ayah? Tolong ayah betulkan supaya bisa jalan lagi ya. Karena tidak tega mendengar lengekan anaknya, si ayah akhirnya menyerah. Baiklah nak, ayah akan membetulkan mainanmu asal kamu berjanji tidak boleh memberitahu ayah apa yang harus dilakukan. Kamu duduk saja, diam, perhatikan ayah bekerja. Tidak boleh mencelah. Ketika ayahnya sedang memperbaiki mainannya, si anak mulai berkomentar lagi. Jangan ya itu ya, kayaknya bagian lain yang rusak. Tapi kali ini ayahnya berkata, kalau kamu berkomentar lagi, mainan ini akan ayah kembalikan kepadamu. Silakan kamu berusaha sendiri. Akhirnya, karena takut ayahnya akan benar-benar melakukan apa dikatakan ayahnya, anak itu diam dan duduk manis melihat ayahnya membetulkan mainannya sampai bisa berjalan tanpa mengeluarkan komentar apapun. Nah, Bapak, Ibu, saudara kasih Tuhan, seperti anak kecil itu, kita pun sering kali berserah kepada Tuhan, tapi masih ingin mengatur Tuhan bagaimana sebaiknya jalan hidup kita. Bila kita sungguh-sungguh berserah kepada kehendak Tuhan, maka percayalah pada Tuhan adalah Maha Tahu, sangat mencintai kita, akan melakukan terbaik lebih dari apa yang kita pikirkan, yang kita doakan, sesuai dengan kehendaknya.
Nah, Tuhan Yesus menyertai kita semua. Haleluya. Amin. Kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu kami tahu berserah itu menyerahkan seluruh hidup yang total kepadamu. Kami hanya duduk diam melihat apa yang Tuhan bertindak, akan memperhatikan apa yang Tuhan campur tangan dalam segala masalah kami. Kami harus punya penguasai diri, kami harus punya kesabaran diri, menunggu waktu Tuhan. Yang harus percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada mustahil. Harus serahkan penuh kepada Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, lewat firman-Mu pada pagi ini kami belajar masuk lebih dalam lagi, lebih mengerti pribadi-Mu semakin dalam. Masuk kemah-Mu supaya kami melihat kebesaran-Mu, kuasa-Mu yang tak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sangat baik, yang luar biasa dan agung dan mulia. Bapa di surga, hamba tetap memohon kepadamu. Pagi ini juga Gembala Jemaat GPI Gregorio, mungkin ada pemirsa yang lain atau ikut dalam live streaming ini. Tuhan, Engkau mengetahui segala-galanya. Mungkin saat ini mereka sedang menanti pertolongan-Mu. Pada saat ini mereka sudah tidak ada jalan keluar. Mereka hanya berharap hanya kepadamu saja Tuhan. Engkau Allah yang maha tahu, maha mengerti segalanya. Hamba percaya setiap orang yang sungguh-sungguh mengandal kepadamu, yang berserah penuh di dalam tangan-Mu, Engkau akan bertindak, Engkau akan memelihara. Bagi yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Tuhan, nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi persoalan, masalah, tantangan hidup, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini ada pembebasan, ada kemerdekaan bagimu. Bagi bisnis, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini berkat besar terjadi dalam hidupmu, dalam bisnismu akan lancar semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kita serahkan, kita angkat tangan kita ke atas. Terimalah berkat dari surgawi. Terima damai sejahtera Allah Bapa kita di surga. Cinta kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Persekutuan dengan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin.